Ya, perkenalkan nama saya Jain Pratamahani, NIM saya 2624034. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi nasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan alat pemersatu bangsa. Ia digunakan dalam berbagai bidang resmi seperti pemerintah, pendidikan, hukum, dan media massa. Fungsi komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Yang berikut, fungsi kultural. Bahasa Indonesia menjadi wadah budaya dan identitas bangsa Indonesia. Ia menyimpan nilai-nilai luhur dan tradisi bangsa, serta menjadi media untuk melestarikan budaya. Yang berikut, fungsi edukatif. Bahasa Indonesia digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Ia membantu dalam pembangunan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Yang berikut, fungsi ekonomi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Ia digunakan dalam transaksi, pemasaran, dan komunikasi bisnis. Ya, kita masuk di sejarah bahasa Indonesia. Ini perjalanan bahasa Indonesia dimulai dari masa awal. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa perdagangan di Nusantara menjadi dasar perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, masa penjajahan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara antar penjajah dan penduduk pribumi. Yang ketiga, masa kebangkitan nasional, mendorong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Yang keempat, masa kemerdekaan. Bahasa Melayu resmi diangkat menjadi bahasa nasional dan diberi nama Bahasa Indonesia pada tahun 1945. Masa pasca kemerdekaan. Bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami pemurnian serta digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan bahasa Indonesia terus berlanjut hingga saat ini dan munculnya berbagai variasi dan dialek regional, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu dan simbol identitas bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai dasar. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa perdagangan Nusantara menjadi dasar perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu memiliki beberapa dialek, namun dialek Melayu Riau dianggap sebagai dialek yang paling prestisius dan menjadi dasar bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu digunakan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pemerintahan, dan kesusastraan. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris membawa pengaruh terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara antara penjajah dan penduduk pribumi. Munculnya istilah-istilah baru dari bahasa asing yang kemudian diserap ke dalam bahasa